SM Store, amanah dalam muamalah. Ta'rifuha, ya, pengertian bid'ah secara bahasa lughatan ay asyai'ul mukhtara'u ala ghairi mithalin sabiqin. Asyai'ul mukhtara'u, asyai'u sesuatu, al mukhtara'u yang dibuat-buat, yang diciptakan, ala ghairi mithalin sabiqin, dengan tanpa contoh sebelumnya. Dengan tanpa contoh sebelumnya. Jadi sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu yang diciptakan dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Ala ghairi mithalin sabiqin, dengan tanpa contoh sebelumnya. Jadi kalau secara bahasa bid'ah ini cakupannya luas ya. Baik itu perkara agama maupun perkara dunia. Contoh misalnya yang dikategorikan bid'ah atau termasuk dari bid'ah apa? Handphone ini ya. Handphone ini apa? Sesuatu yang dibuat dengan tanpa contoh sebelumnya. Di masa Rasulullah tidak ada handphone ini. Dan contohnya pun juga nggak ada. Ya. Termasuk juga kendaraan, sepeda motor, mobil, pesawat dan seterusnya. Ya. Komputer, alat-alat elektronik, ini semuanya adalah masuk kategori bid'ah. Tapi bid'ah yang apa? Lughatan, ya, bid'ah yang didasari oleh pengertian bahasa. Dan bid'ah secara bahasa ini bukan masuk dalam pembahasan agama yang dilarang ya. Karena masih mujmal, sifatnya masih global dan masih luas. Oleh karena itu ya kemudian terdapat pengertian secara syariatnya. Karena banyak juga orang itu yang terjerumus dalam perkara ini gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai bid'ah, maka banyak orang-orang itu beranggapan bahwa perkara-perkara dunia pun juga masuk kategori bid'ah. Padahal yang kita maksud bid'ah secara syariat, bukan secara bahasa. Adapun secara syariat, ma uhditsa fid dini min ghairi dalil. Ma uhditsa fid din, apa yang uhditsa itu diciptakan ya. Diciptakan baru gitu ya, diciptakan baru ya, fid din di dalam agama, min ghairi dalilin, tanpa dasar dalil ya. Dengan tanpa dalil. Dan dalil yang dimaksud di sini bukan hanya Al-Quran dan Sunnah ya. Al-Quran dan Sunnah ini dalil pokok. Namun ada dalil-dalil yang selanjutnya seperti ijma, qiyas ya. Kemudian ada dalil-dalil yang di dalam ilmu usul fikih itu termasuk dalil yang mukhtalaf, yang diperselisihkan penggunaan dalil itu diperbolehkan atau tidak. Seperti qaulus sahabi, perkataan sahabat, kemudian amal ahlul Madinah, amal-amal penduduk kota Madinah. Kemudian ada juga al-masalihul mursalah, al-istihsan, al-istishab dan seterusnya. Ada beberapa hal yang termasuk bagian daripada dalil. Jadi kalau kita berbicara mengenai dalil yang dimaksud di sini, ini jangan terjebak hanya kita memahami tidak ada dalil dari Quran dan sunnahnya, gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini tidak ada dalil dari Quran Sunnah maupun dalil-dalil yang lain.